Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu ilmu fikih khususnya, yaitu mengenai haid, nifas, dan istihadah. Karena masih banyak sekali saudara-saudara kita, khususnya kaum wanita, belum mengerti atau belum memahami tentang haid, nifas, dan istihadah. Jadi mudah-mudahan kajian ini atau pembahasan ini menjadi pembahasan atau kajian yang ada barokah dan manfaatnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku rahimakumullah, pertama kali yang akan saya bahas adalah yaitu mengenai haid. Namun sebelum kita jauh berbicara tentang haid, maka terlebih dahulu kita harus mengerti tentang arti haid. Arti haid itu ada secara harfiahnya atau lughat, dan juga ada secara syaraknya khususnya, yaitu fan fikih. Jadi saudaraku rahimakumullah, arti haid secara harfiahnya yaitu mengalir. Setiap mengalir itu namanya haid secara harfiah. Seperti air mengalir dari arah timur ke barat, atau dari arah barat ke timur, atau dari arah utara ke selatan. Nah, itu air mengalir itu bisa dikatakan sebagai haid, karena arti haid secara harfiahnya atau secara lughatnya yaitu mengalir. Nah, adapun arti haid secara syarak khususnya menurut ilmu fikih yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita, dan itu memang sudah tabiatnya secara alami, bukan dikarenakan suatu penyakit yang ada di dalam rahimnya, dan juga bukan disebabkan melahirkan. Dan wanita tersebut umurnya kurang lebih 9 tahun hijriyah. Nah, itulah arti haid secara syarak atau secara ilmu fikih, yaitu darah yang mengalir atau yang keluar, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita di usia kurang lebih 9 tahun, dan keluarnya secara alami atau memang sudah menjadi tabiatnya, bukan karena penyakit dan juga bukan karena melahirkan. Nah, itu arti haid saudara menurut syarak khususnya, yaitu ilmu fikih. Nah, setelah kita memahami tentang arti haid baik secara harfiah atau lughat dan juga secara syaraknya, maka selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang hukum mempelajari haid, nifas, dan istihadah. Jadi saudara rahimakumullah, hukum mempelajari ilmu haid atau tentang haid, nifas, dan istihadah
Nah, itu ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua yaitu fardu kifayah. Nah, adapun mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah itu hukumnya fardu ain, itu dikhususkan untuk kaum wanita. Jadi terhadap kaum wanita satu persatunya yang sudah balik wajib untuk belajar ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Sehingga kalau ada seorang wanita yang sudah balik tidak mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah, maka dia berdosa. Kemudian hukum mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah yang dihukumi secara fardu kifayah itu terhadap kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki mempelajari daripada ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah itu hukumnya fardu kifayah. Karena masalah tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kaum laki-laki. Maka dengan demikian hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi tidak semua kaum laki-laki diwajibkan untuk mempelajarinya. Jadi bila mana ada sebagian kaum laki-laki yang telah mempelajarinya, maka semuanya telah gugur. Tapi kalau semua kaum laki-laki di satu daerah misal tidak mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah tersebut, maka semuanya berdosa. Nah, kemudian saudaraku rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang hukum mempelajari ilmu haid, nifas, dan istihadah, maka selanjutnya kita akan berbicara tentang syarat daripada haid. Jadi saudara rahimakumullah, darah yang keluar itu bisa dipastikan bahwa itu adalah darah haid bila mana sudah memenuhi 4 syarat. Bila mana sudah memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam, baik keluar darah tersebut secara terus-menerus atau terputus-putus selama terbentang waktu 15 hari dan 15 malam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bila mana seorang wanita mengeluarkan darah, kemudian darah itu tidak mencapai daripada 24 jam selama terbentang waktu 15 hari, maka itu darah bisa dipastikan bukanlah darah haid, akan tetapi bisa dikatakan darah fasad, darah rusak, atau darah istihadah. Jadi saya ulangi lagi saudara, syarat darah tersebut bisa dipastikan bahwa darah itu adalah darah haid bila mana telah memenuhi 4 syarat. Yaitu yang pertama, darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Baik keluarnya darah tersebut secara terus-menerus atau terputus-putus selama terbentang waktu 15 hari 15 malam. Jadi bila mana ada seorang wanita mengeluarkan darah hanya 20 jam misal, maka itu bisa dipastikan bukan darah haid. Nah, karena darah haid harus mencapai 24 jam. Nah, itu syarat yang pertama. Kedua, darah yang keluar
itu tidak boleh melebihi 15 hari dan 15 malam. Nah, itu syarat kedua. Darah yang keluar tidak boleh lebih dari 15 hari, 15 malam. Sehingga saudara, kalau darah yang keluar itu melebihi 15 hari, 15 malam, maka itu bukanlah darah haid, akan tetapi darah istihadah. Jadi misal ada seorang wanita mengeluarkan darahnya selama 16 hari atau selama 17 hari atau selama 18 hari atau selama 20 hari, maka itu adalah bukan darah haid, akan tetapi darah istihadah. Karena syarat haid adalah selain keluarnya tidak boleh kurang dari 24 jam, darah tersebut adalah tidak boleh keluarnya lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi harus di dalam 15 hari 15 malam. Kalau lebih maka bukan darah haid. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang keluar itu sudah didahului oleh masa suci selama 15 hari dan 15 malam. Jadi darah yang keluar harus didahului oleh masa suci selama 15 hari 15 malam. Jadi misal ada seorang wanita mengeluarkan darah setelah masa sucinya seorang wanita itu bisa mendapatkan 13 hari. Nah, maka darah yang keluar tersebut adalah bukan darah haid. Karena syarat darah haid adalah tadi yang sudah katakan harus didahului oleh masa suci 15 hari 15 malam. Nah, itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat yaitu tidak didahului oleh kelahiran. Jadi darah yang keluar tidak didahului oleh kelahiran, sehingga kalau darah tersebut didahului oleh kelahiran maka bukanlah darah haid, akan tetapi darah nifas namanya. Nah, itu syarat yang keempat. Dan ada lagi satu lagi syarat yang kelima, yaitu darah yang keluar tersebut adalah dari seorang wanita yang telah mencapai usianya kurang lebih 9 tahun Hijriah atau tahun Qamariyah. Jadi itulah 5 syarat yang harus diketahui oleh seluruh kaum wanita, yang sehingga dengan mengetahui persyaratan darah haid tersebut maka seorang wanita bisa memastikan bahwa darah yang keluar itu apakah darah haid, apakah bukan darah haid. Jadi mungkin pembahasan kita sampaikan di masalah persyaratan haid dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang saya sampaikan itu menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi